Ada seorang sahabat namanya Hasan ibn Thabit. Dia adalah syair, seorang penyair. Tetapi ada satu hal yang sekarang dihebohkan. Dan kita perlu berhati-hati dalam persoalan ini. Penyair Nabi bukanlah pemusik Nabi. Saya kira kita tidak sangat tidak beradab untuk mengatakan hal itu. Tapi saya tidak ingin membantah siapapun, karena orang-orang menyampaikan, orang-orang hebat, orang-orang berilmu, barangkali orang selevel saya belum pantas untuk membantahnya. Tapi saya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait agar kita paham. Ada 3 istilah. Ada musik, ada nyanyian, ada syair. Ada musik, ada nyanyian, ada syair. Musik sama sekali takkan pernah bisa disamakan dengan syair. Kenapa? Karena musik itu nada yang keluar dari alat-alat musik itu, dan ada tangga nadanya. Gitar umpamanya, piano umpamanya, itu ada nadanya. Dan itu adalah alat musik. Maka pemusik mesti orang yang memainkan alat itu. Mungkin dia ahli piano. Ada kadang orang habis berjuta-juta untuk mengkursuskan anaknya piano, tapi pas giliran bayar Iqra 5 nggak selesai kan. Dikursuskan anaknya ikut gitar, tapi untuk belajar sholat didatangkan guru kadang terlambat bayarnya. Banyak yang terjadi hari ini. Maka kalau dikatakan pemusik, berarti seseorang yang ahli dalam memainkan alat musik. Dan alat musik memang sesuatu yang ada nadanya. Kenapa dufuf itu memang berdasarkan kepada hadis, ada semacam kebolehan, itu rebana. Rebana itu kan tidak ada nadanya. Tak tuntung, tak tuntung, tak tuntung. Kan itu aja bunyinya kan. Sama dengan mukul-mukul mejanya. Sehingga dia tidak punya nada sebagaimana pada alat musik. Dan perlu diketahui bahwa hadis-hadis yang menceritakan ada rebana-rebana, ada sahabat yang pesta, lalu Nabi nanya, tidakkah kalian hadirkan di situ kegembiraan yang ada, dufuf yang dibunyikan. Lalu ada riwayat bahwa jariyatani tughanniyani. Jariyatani artinya adalah 2 budak. Ada lagi hadis dari Anas bin Malik ketika ia lewat di Madinah, ada dia mendengarkan suara dufuf, gendang tadi itu, rebana tadi itu yang jawarin. Jawarin itu jamak dari jariyah. Maka riwayat-riwayat yang ada yang bercerita tentang yang bernyanyi pada masa dulu itu adalah para budak. Jadi menyanyi itu profesi para budak. Dan budak itu kalau sudah ahli dalam menyanyi berkurang harganya. Karena ada orang yang membela. Ini kadang disayangkan juga, ada sebagian ikhwan kita yang latah dalam membela. Ada ustaz yang salah dalam menyebutkan, sebenarnya tidak usah dibela. Kalau salah ya salah saja, sampaikan saja itu salah. Jangan dibela, dianggap itu tidak salah. Dicari-carikanlah riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Nabi tidak pernah ada dilarang alat musik. Ada pula yang menentang itu. Cobalah datangkan satu hadis saja yang mengharamkan alat musik. Kan jelas hadisnya. Akan ada zamannya nanti, kata Rasul, orang umatku yang akan menghalalkan khamar, zina, dan ma'azif, alat-alat musik. Kalau Nabi mengatakan akan menghalalkan, berarti hukum asalnya haram. Nah, oleh karena itu kalau sudah disebut musik itu memang adalah alat. Tapi ada yang dibolehkan, dan kebolehannya itu tidak pula seperti yang dilakukan oleh orang hari ini. Kita khawatirnya
pembelaan untuk persoalan musik yang mengatakan boleh, jangan-jangan nanti terlalu luas dalam membolehkan sehingga yang terjadi selama ini ternyata tidak mengapa. Itu fitnah besar bagi agama. Maka kalau sudah dibilang musik akan berbeda nanti dengan nyanyian dan syair. Kalau nyanyian itu bisa disebut nasyid atau ghina. Dan salah satu dari nasyid itu ada dari syair. Dan nyanyian itu ungkapan-ungkapan yang disenandungkan. Kalau seandainya diambil dari syair-syair yang memang baik, tala'al badru alaina, ada juga dalam hadis atainakum fahayyakum, itu Nabi SAW mengatakan kami datang kepada kalian, kalian beri kami penghormatan, kami beri pula kalian penghormatan. Itu syair-syair yang dijadikan senandung, nyanyian. Oleh karena itu Hasan ibn Thabit itu syair Nabi, penyairnya Nabi. Bukan berarti pemusik Nabi. Karena yang dia ucapkan adalah syair-syair dalam memuji Nabi untuk membantah syair-syair jahiliyah yang menghina Nabi. Nah, saya berikan satu contoh syair dari Hasan ibn Thabit. Ini contohnya. Apa kata beliau? Wa ahsanu minka lam turaqat tu'aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini syair Hasan ibn Thabit. Apa artinya? Mata saya tidak pernah memandang seseorang yang lebih baik daripada kamu. Berarti memuji. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Tidak pernah ada perempuan yang melahirkan seseorang yang lebih tampan daripada kamu. Abu Hurairah juga bersaksi, saya kalau memandang wajah Nabi itu seolah-olah di wajah dia ada rembulan yang bertengger. Abu Hurairah tidak dalam bentuk syair, karena dia bukan penyair. Tetapi Hasan ibn Thabit menyampaikan dalam bentuk syair. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Tidak pernah ada wanita yang melahirkan orang yang setampan kamu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau telah diciptakan sama sekali tanpa ada aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau lahir sesuai dengan yang kamu inginkan. Ini ungkapan dari Hasan ibn Thabit. Dan itu adalah syair. Apakah ketika Hasan mengucapkan syair ini lalu dia sedang bermusik? Nah, oleh karena itu bedakan musik, nyanyian, syair. Kalau musik memang sesuatu yang alat yang ada nada. Yang diharamkan oleh Nabi yang alat-alat tadi itu. Karena Nabi mengatakan nanti akan ada zamannya umat menghalalkan alat-alat musik. Bahkan imam mazhab yang empat juga ikut berpendapat yang mengatakan itu terlarang. Bahkan ijma' ulama untuk mengharamkan. Tetapi hari ini banyak orang yang menghalalkannya. Berarti orang itu membuktikan kebenaran ucapan. Oh, itu topik Nabi mah ada orang yang lama menghalalkan. Berarti di zaman awal. Nah, tapi kalau untuk nyanyian, syair, sini barangkali kita bisa pilah-pilah. Nyanyian sebut nasyid atau al-ghina. Hendaklah bacalah Al-Quran itu dengan senandung, ada iramanya. Betul juga, itu juga bagian dari bacaan yang menarik. Dan itu tidak mengapa karena adalah Al-Quran. Tapi seandainya nasidnya isinya
Aku rindu kamu nya pemain. Itu enggak bisa itu kalau ada cerita itu. Kan ada lapas-lapas yang terucap tetapi mengarah kepada nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Itu jelas tidak dibolehkan. Nah, karena itu perlu kita berhati-hati dalam membaca masalah ini. Tapi sekali lagi saya hanya sekedar ingin menyampaikan ketidaksetujuan saya kalau dianggap bahwa penyair Nabi adalah pemusik Nabi, atau surat Asy-Syu'ara disebut sebagai surat pemusik. Wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dianggap itu mencela para penyair. Ada yang bilang begini, justru yang ada mencela penyair bukan mencela penyanyi katanya. Inilah ayatnya, wa syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu diikutkan oleh orang-orang yang sesat atau apa. Kapan syu'ara itu dianggap bermasalah? Ketika yang dia ucapkan adalah sebuah kebohongan untuk mendapatkan keuntungan dunianya. Banyak orang-orang pada masa dahulu untuk mendapatkan piti dibuat syair yang memuji uang kayu, sudah dapat piti. Aduh, nampak ada uang kayu, saya kayu. Tahu gak kok di pintu magang lu dibaca syair tadi deh, memujinya tadi, dan pujian yang berlebihan. Kalau yang punya uang lu tidak. Ini yang penyair yang tidak benar. Itu berarti salah. Tetapi sekali lagi bukan berarti persis mau diartikan syair dengan musik. Wallahu a'lam.